Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hikmandari dan teman-teman semua yang saya cintai, perkenalkan nama saya Sulistiani Fitrianingrum, NIM 023 dari kelas 1A. Di sini saya izin untuk menyampaikan pengalaman saya mengenai pelayanan publik yang kurang memuaskan yang terjadi di kota saya. Sebelum saya cerita, saya akan menampilkan sebuah gambar yang berisi pengertian mengenai pelayanan publik dan beberapa gambar lainnya yang akan mewakili cerita yang saya bawakan. Dan gambar tersebut sebagai berikut. Nah, dari gambar yang sudah saya tampilkan tadi, saya akan bercerita mengenai pelayanan publik, khususnya pelayanan jasa yang terjadi di rumah sakit di kota saya. Jadi pada bulan Ramadan tahun 2019 lalu, saya sempat sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota saya. Ketika saya dirawat di sana, saya sempat merasakan perlakuan dan pelayanan yang kurang memuaskan dari pihak rumah sakit tersebut. Beberapa pelayanan yang kurang memuaskan itu diantaranya yang pertama, itu adanya sikap pelin-pelan dari pihak rumah sakit. Itu terjadi ketika saya periksa, saya dinyatakan boleh pulang dan cukup rawat jalan. Tetapi ketika saya sudah sampai di rumah, tiba-tiba saya ditelepon untuk kembali lagi ke rumah sakit dan harus rawat inap. Kemudian pelayanan kedua itu, pelayanan dan penanganannya itu cukup lama. Dan untuk mendapatkan infus serta ruangan, saya harus menunggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Karena dengan alasan bahwa ruangan tersebut penuh terus, hari harus nunggu. Dan sama itu tuh saya tidak dikasih penanganan apapun, dibiarkan begitu saja. Kemudian yang ketiga tuh fasilitasnya ada yang sedikit bermasalah. Itu salah satunya itu infusnya itu sering bermasalah dan kayak sering macet begitu. Jadi kan kalau infusnya macet, otomatis saya perlu bantuan terus dari para perawat yang ada di sana untuk memperbaiki infus saya. Tetapi sayangnya perawat-perawat di sana itu beberapa banyak yang sikapnya itu acuh, jutek dan tidak ramah. Seperti itu. Dan kebetulan juga saya waktu ke rumah sakit itu kan saya menggunakan BPJS. Nah di situ tuh jadi kayak kurang optimal gitu. Terus kalau ingin minta obat yang lebih bagus lagi harus ada biaya tambahan lagi yang di luar dari BPJS. Sejujurnya perasaan saya mengenai hal tersebut cukup kecewa karena saya sudah berusaha untuk menepati kewajiban saya dalam membayar BPJS sesuai dengan yang ditetapkan. Tetapi dari pihak rumah sakit tersebut malah tidak memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang sudah saya bayarkan. Jadi saya cukup merasa kecewa terhadap perlakuan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Dari kejadian tadi, saya mengambil pelajaran bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu menghargai hak milik orang lain dan menjalankan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, di sini juga saya ingin menggunakan hak saya untuk menyampaikan saran dan harapan bagi rumah sakit tersebut untuk kedepannya diharapkan memiliki standar pelayanan yang baik yang wajib dipatuhi oleh setiap karyawan yang berada di rumah sakit tersebut. Dengan begitu, semoga pelayanan publik yang ada di Indonesia ini makin baik lagi. Karena apabila pelayanan publik terus-menerus menurun dan tetap buruk, dikhawatirkan hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin banyak, seperti yang dikatakan oleh Ketua KPK Bapak Firly Bahuri, bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi terjadi karena pelayanan publik yang buruk. Oleh karena itu, semoga kedepannya pelayanan publik Indonesia akan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.